Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dengan Mistian, guru dari MA Istiqlal Jakarta. Hari ini saya sedang bersama dengan teman-teman alumni di angkatan yang ke-10 dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana menjadi mahasiswa awal di semester awal sekarang ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak alumni. Boleh kakak? Silakan disebutkan. Aku perkenalan dulu ya. Nama aku Muhammad Ghazali, berkuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Elektronika dan Instrumentasi. Wow, lanjut kakak. Perkenalkan, nama saya Rinjanisasi Kirana Putri. Saat ini saya mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Halo, saya Naila Putri Maharani. Saya merupakan alumni MA Istiqlal Jakarta angkatan ke-10 di jurusan IPS. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, Masya Allah ya teman-teman ya, kakak-kakak alumni ini sekarang sudah menjadi mahasiswa di univ 3 besar terbaik di Indonesia ya kakak ya. Oke, Mistian pengen tahu banget nih, gimana sih perbedaannya? Apa yang dirasain nih? Sekarang udah jadi mahasiswa loh, udah bukan anak sekolah. Perasaan pertama ketika memegang gelar mahasiswa, gimana perasaannya kak? Iya, boleh kak? Tentunya terjadi perubahan yang sangat signifikan ya, dari yang tadinya jadi siswa terus berubah status menjadi mahasiswa. Perubahan ini tuh terjadi 180 derajat di hidup saya. Ya memang perubahan yang paling terasa adalah ketika saya harus beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, yang mana saya masih belum terlalu familiar pada awal-awal masuk ke kuliah gitu. Oke, kalau kak dari Kak Rinjani gimana kak perasaannya nih? Kurang lebih pasti sama, terutama karena kita di institusi yang sama. Jadi rangkaian acara awal-awalnya itu kita lakuin bareng. Itu juga Masya Allah kaget banget karena saya itu sekolahnya tuh selalu di lingkungan yang kecil, terus dari kecil tuh di sekolah Islam. Begitu masuk UI, di mana itu semua orang ada di situ, agama, budaya semuanya ngumpul jadi satu. Itu bikin saya belajar untuk menghargai dan toleransi terhadap perbedaannya kak ya. Kalau kakak sendiri nih, kakak kan tadi bilang di UGM ya. Kalau ini pada di Depok, yang ini UGM nih, udah beda jauh, beda kota pula. Gimana perasaannya kak jadi mahasiswa di kota lain? Oke. Mungkin kalau secara berkuliah ya itu kurang lebih sama, kayak kita perlu adaptasi sama lingkungannya. Tapi bedanya itu aku kan di sana jauh ya dari rumah, maka aku perlu di kos. Kayak kita kos, ya? Harus cari makan sendiri, berangkat sendiri, benar-benar ya kita harus mandiri lah di sana. Mandiri ya, gitu. Nah, kalau ngomongin kemandirian kak, kakak juga kan mulai beradaptasi sama lingkungan baru. Ada nggak nilai-nilai yang dari sini tuh udah diajarin dan ternyata terpakai loh untuk kita sosialisasi di masa depan yang kakak punya sekarang? Oke. Mungkin aku dulu yang jawab ya. Kalau dari Istiqlal ya, aku kan udah menjabat sebagai wakil ketua OSIS sama Dewan Pradana, ya itu kan lumayan lah, aku dapat tanggung jawab dari sana. Dari situ aku bisa lebih gampang lah untuk mengontrol diri di ketika lagi merantau. Kayak aku bisa ngambil tindakan yang baik di sana. Terus ya, alhamdulillah sampai sekarang masih survive. Thank you guys, keren banget ya. Kalau kakak Rinjani? Kalau aku sendiri, Ukom sih yang paling kerasa. Terus kalau ditanya pelajaran dari Istiqlal apa, karena kalau psikologi ini gak jauh dari bikin tugas akhir kayak penelitian dan baca jurnal. Dan untungnya di Istiqlal itu ada Ukom, uji kompetisi itu. Jadi saya belajar banyak banget, mulai dari gimana sih cara milih jurnal di mana aja, terus jurnal apa aja yang baik untuk digunakan, terus penyusunannya, bahkan sampai kayak font, ukuran segala macam sedetail itu ada. Jadi itu bermanfaat sih. Oke, dari Kak Naila? Kalau aku sendiri yang paling terasa ya sama seperti Rinjani ya, program Ukom dari Madrasah Aliyah Istiqlal ini emang beneran banget kepake di perkuliahan, karena ada satu mata kuliah yang memang memfokuskan ke pembuatan makalah dan jurnal. Jadi ketika saya ketika saya mengerjakan tugas mata kuliah itu, saya nggak kaget banget sama gimana cara bikin jurnal, terus gimana cara menyusun jurnalnya segala macam, sampai daftar pustaka. Di saat teman-teman saya yang lain kena revisi habis-habisan, saya
cuman sekali revisinya waktu itu dan sedikit banget revisinya. Jadi terima kasih banget untuk program UKOM-nya. Iya, oke. Teman-teman, sebagai informasi program UKOM adalah uji kompetensi multimedia yang memang jadi program unggulan ya di sini. Dengan adanya itu terbantu banget ya kakak ya. Betul. Oke, nextnya misalnya mau tanya kak, ada nggak sih syarat-syarat atau kiat-kiat pesan-pesan nih untuk adik-adik kelas nih? Kakak kan sudah merasakan nih gimana struggle-nya untuk dapetin univ-univ bagus itu nggak mudah ya kak ya, gitu. Berapa lama harus mempersiapkan dan apa aja yang mesti disiapkan kak untuk adik-adik kelasnya nanti? Oke, kalau untuk persiapannya itu jelas aku mempersiapkan bukan dari pas mau lulus aja, maksudnya bukan dari kelas 12 aku baru belajar gitu, enggak. Tapi dari kelas 10 pun aku memang sudah ambis untuk belajar. Jadi niatnya dari kelas 10 aku pengen setelah lulus dari sini aku pengen kuliah di PTN. Jadi waktu itu aku sangat ngejar nilai banget gitu. Dan selain itu yang kedua, aku nggak pernah yang macam-macam juga di sekolah karena takut, maksudnya kalau misalkan aku khawatir bikin guruku sakit hati atau gimana, malah aku khawatir mereka restuku jadi terhalang untuk mencapai impianku. Insya Allah gitu ya. Kalau dari Karinjani? Kurang lebih sama, paling mau menekankan aja kayak tentang adab ke guru, karena sebelum menjalankan rangkaian ujian masuk PTN, aku minta doa dan restu ke orang tua, ke guru dari guru SD pun sampai SMA, terus bersedekah, mengandalkan jalur langit juga sih. Masya Allah itu ya. Dari Kak Gozali kak, gimana kak? Mungkin aku bakal mulai dari kata-kata. Kata-katanya kak hari ini. Kemenangan bakal diraih oleh orang yang selalu pantang menyerah. Pantang menyerah. Karena aku setelah menjalani tes-tes yang mungkin hasilnya tidak memuaskan dari UTBK, SNBP, akhirnya aku bisa terima di 5 top 10. Top 10 ya? Top 5. Top 10 dong. Oh, top Kan 10. ada IPB, ada Top 10 terbaik di Indonesia Nah, gitu ya kak ya. total ada 5. Totalnya ada 5. Masya Allah keren banget teman-teman ya. Jadi untuk mempersiapkan masuk PTN, univ-univ favorit itu nggak dari kelas 12 ya kak ya. Dari kelas 10 adabnya pun dijaga, programnya itu diikuti dengan baik ya kak ya. Kalau boleh Mistian minta satu persatu satu kata untuk membakar semangat adik-adik. Apa kata terkuat yang akan kakak-kakak kasih untuk adik-adik kita? Kalau dari aku sendiri, kalau misalkan kita pengen menuju sesuatu, kita harus benar-benar ngejar. Kalau misalkan kita nggak benar-benar ngejar, maksudnya effort kita kurang untuk usaha tersebut, untuk mengejar impian kita tersebut, berarti kita nggak benar-benar pengen tujuan kita tercapai. Struggle. Iya. Karinjani? Kalau disuruh satu kata, aku cuma mau bilang tujuan. Karena cuma itu yang menyatukan semangat dari semua semangat, malas dari semua malas. Selagi benar katanya, selagi kita punya tujuan, kita pasti akan punya usaha. Oke, harus punya tujuan. Baik, Gali kak, satu kata untuk membakar motivasi. Ada. Ini paling penting dari semuanya. Yaitu Adab. adab. Karena adab lebih tinggi dibanding ilmu. Masya Allah. Baik. Oke, teman-teman semua, sekian obrolan kita kali ini. Kita doakan mudah-mudahan kakak-kakak di sini mendapatkan keberkahan ilmunya, dimudahkan segala prosesnya dan dikuatkan fisik serta mentalnya ya kak ya. Amin amin beralamin. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Kita ketemu lain waktu. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.